semuanya, kami dari grup 4 dan di sini kami udah di Cagar Budaya Museum situs kota Cina dan ini udah diresmikan oleh Wali Kota Pak Bobi Nasution bahwa ini Cagar Budaya mulai dari tahun 2023 tapi dengan daftar nomor registernya 2022. Kenapa museum ini terletak di belakang atau di Jalan Kota Medan? Karena ini museum situsnya di sini. Inilah sebuah situs, bisa dikatakan situs tertua di Kota Medan. Kenapa? Karena situs ini sudah ada sejak abad ke-12. Ya. Di sini tempat perdagangan, tempat industri dan lain sebagainya. Di sini dulu adalah sebuah tempat perniagaan, pelabuhan internasional. Nah, di sini banyak bangsa-bangsa berdagang. Apa sih yang didagangkan mereka? Seperti kemenyan, belerang, gabir, palan, rempah-rempahan khas Sumatera lainnya. Nah, kok bisa sih rempah-rempah ini di sini? Nah, jadi orang-orang Karo itu membawa rempah-rempahnya di sini. Lalu mereka membakarkannya dengan orang India Cina tersebut. Nah, orang India Cina menjualnya kembali kepada orang luar. Jadi apa sih alat tukar, alat transaksi pada masa itu? Ini dia mata uangnya. Dari mata uang berbagai macam jenis. Ada dari kerajaan Chola, ada dari Cina, dinasti Rezong, Haozong, Zizong, dan Xingzong. Di sini bukan hanya ada namanya industri besi, maaf. Di sini bukan hanya sekedar perniagaan, namun di sini pernah terjadi industri. Jadi di sini pernah terjadi industri besi atau pembuatan besi. Contohnya ada tai-tai besi. Nah, tai-tai besi ini adalah sisa-sisa industri besi. Sisa-sisa industri besi yang tidak jadi. Jadi makanya tai-tai besi. Ini bukti bahwasanya dahulunya di abad ke-12 pernah ada industri besi. Nah, bukan saja di sini ada industri besi, namun juga ada industri emas. Ini contoh emas ya. Ini contoh ini ada emas kecil. Nah, yang besarnya itu disimpan di pemilik museum. Ini contohnya emas kecil. Nah, jadi banyak sekali ditemukan emas-emas di sini. Contoh emas-emas yang ditemukan seperti ini dari cincin, kalung dan lain sebagainya. Dan juga masyarakat di situs kota Cina ini itu banyak menemukan emas-emas. Ada yang dijualnya ke pasar Marewat, ada yang dijualnya di sini dan lain sebagainya gitu. Nah, bagaimana cara membuat emas pada zaman dahulu? Nah, khususnya di situs kota Cina ini, mereka membuat emas atau meleburkan emas dengan menggunakan cepu. Nah, cepu ini fungsinya untuk peleburan emas. Peleburan emas. Setelah emas itu sudah cair atau sudah encer atau sudah dilebur, nah boleh dibentuk. Nah, jadi di ruangan pertama ini khususnya untuk perdagangan. Gitu. Kalau kita masuk ke ruangan kedua, di ruangan kedua ini ada namanya tempat peribadatan. Jadi seluruh tempat ini itu tempat peribadatan semua. Nah ini ada namanya poros batu candi, poros pintu batu candi. Fungsinya apa sih? Fungsinya itu kurang lebih sama seperti yang satu itu buka tutup pintu. Namun teknologi dahulu mereka menggunakan bambu itu ditaruh di lubang ini pasti sebelum berputar kan. Nah, seperti itulah. Nah, dan juga di sini ada ini ada namanya lingga yoni. Nah, lingga yoni ini dari agama Siwa. Nah, agama Siwa ialah gabungan antara agama Hindu dan agama Buddha menciptakan aliran agama baru, itu agama Siwa. Ini patahannya saja. Kalau patah satu lagi nanti kita segera di situ. Ya, itu ini. Nah ini patung Amitabha Buddha yang pertama kali ditemukan di sini. Inilah pertama
pertama kali ditemukan tahun 70-an. Tahun 70-an lah, tahun 70. Dan juga ini tahun 79 patung Dewi Lasmi dan Dewa Wisnu. Ini ditemukan tahun 79, ini tahun 70. Nah, ini dari agama Buddha, ini dari agama Hindu gitu. Jadi agama Buddha ini itu agama Buddha dari India bagian selatan India tadi. Karena asal usul agama Buddha itu dari India gitu. Ini agama Buddha dari India. Dan namun patung ini itu berasal dari India. Tidak ada unsur-unsur patung ini atau batu ini ditemukan di sini dari India. Jadi orang India membawa batu itu dari sana ke sini dipahat di sini. Dan juga itu kerang-kerang itu, kenapa kerang-kerang itu disimpan di situ? Karena kerang-kerang ini banyak sekali ditemukan di situs ini. Jadi menandakan bahwasanya dahulunya menurut Daniel Ferret situs ini ya situs yang sangat padat, sangat ramai dan sangat maju pada masa itu. Karena banyak kali kerang-kerang ini ialah itu sampah bekas makanan masyarakat situs kota Cina dahulunya gitu. Di ruangan ini ingin dipertanyakan? Bang, sebelum kita lebih lanjut nih, kenapa sih kan saya kan masih pengetahuannya nggak banyak lah tentang tempat ini ya bang ya. Saya mau nanya bang, kenapa sih namanya disebut kota Cina sih bang? Oh ini. Jadi situs kalau kita itu kalau kita artikan atau kita artikan dari bahasa India tadi, itu artinya tempat yang indah. Contoh Cina kalau kita ambil ke bahasa Tamil. Jadi tempat yang indah. Namun di sini bukan saja orang Tamil saja pernah di sini. Orang India pernah ada, orang Tamil juga ada, orang Cina pun juga ada. Karena sini tempat peradaban apalah perniagaan lah. Kalau dikatakan perniagaan pasti orang asing pun banyak gitu. Kota perdagangan ya bang? Kota perdagangan di abad ke-12 gitu. Bukan berarti diambil dari negara Cina ya bang, bukan namanya. Dan juga orang Cina ke sini itu di abad ke-15-14 ke sini. Termasuk Laksamana Cheng Ho pernah singgah di sini 4 kali. Laksamana Muslim Cheng Ho gitu pada masa itu. Udah ada pertanyaan lagi? Mungkin itu aja bang, itu bang. Kita lanjut dulu. Terakhir. Nah, ruangan ini ialah ruangan perhiasan, menyimpan berbagai jenis tembikar, keramik lain dan sebagainya. Tadi kita melihat di sana itu ada namanya Linggayoni. Ini potongannya. Ini potongan Linggayoni. Nah, nanti aliran gabungkan bisa dialirkan air sucian dari agama ini terlepas. Dan juga ini digunakan dari agama Siwa tadi. Nah ini keramik-keramik dari India, dari Cina, maaf dari Cina gitu. Nah jadi keramik-keramik ini dibawa oleh dalam Cina. Dan juga kita tengok di abad ke-12-14 itu masih polos, ya nggak ada gap, nggak ada apa lagi tuh. Di abad ke-14 dan lain abad ke-13 itu sudah ada corak. Nah itu. Ini dari berbagai dinasti lah, berbagai dinasti. Karena di sana ada banyak dinasti pada masa itu. Nah, juga ini contoh batu. Nah, batu apa? Batu bahan arca. Jadi batu sebelum jadi patung kayak gini batunya, sebelum dipahat itu. Bayangkanlah orang dulu itu membuat patung dipahat dengan sangat canggih teknologi yang masuk itu kan. Dan juga kita masuk ke ruangan kita masuk sini. Nah ini ada namanya catur gajah. Catur gajah ini dari Cina. Catur kuno pada Cina gitu, catur gajah. Cara mainnya saya kurang tahu. Namun catur ini banyak sekali ditemukan di sini. Jadi bahkan catur gajah ini sebagai lambang museum. Gitu. Sampai sini ada yang mempertanyakan? Kalau kayak batu arcanya ini kan bang, itu dia alat membuatnya itu apa? Karena bisa sampai kayak patung Buddha itu bisa sampai sedetail itu dia.
Oh, kalau alat pahatnya itu ya biasa, apa yang gunakan alat pahat sekarang, apa di diri itu digunakan terdahulunya. Karena gini, ya dahulu kan orang tuh kan tidak ada alat canggih, teman sebenarnya sudah berpikir lebih keras untuk membuat itu. Malahan kalau sekarang ada alat lebih canggih, kita makin malas untuk pikir. Itulah perbedaannya. Nah, dan juga ini ada namanya tembikar lokal. Ditemukan di Danau Siombar. Tembikar lokal. Tembikar ini ialah sebuah kerajinan yang menggunakan tanah liat, kerajinan kuno yang digunakan untuk makan, minum, menyimpan makan dan sebagainya. Ini contoh tembikar. Contohnya, ini contohnya tembikar. Nah, perlu diingat bahwasanya setiap daerah, setiap suku, setiap etnis, setiap ras itu mempunyai jenis-jenis tembikar yang berbeda-beda atau motifnya. Nah, contoh ini kan contoh belakang. Ini ada berbagai macam jenis tembikar. Berbagai macam jenis tembikar. Ada dari Malang. Kalau Malang ini kalau di Indonesia tembikar dari Majapahit gitu. Kalau dari Jogja, dari Thailand, dari apa nih? Dari Kalbar, Kalimantan Barat, dari Batubara, dari Lubuk Linggau, Bau, Bali dan lain sebagainya. Kita lihat, oh tembikar kalau dari Malang seperti ini panggilnya, kalau Batubara seperti ini, ya seperti ini kan ada perbedaan gitu. Nah, gimana nih ditanyakan sampai di sini? Berarti kalau tembikar ini dibawa sama orang-orang yang ke apa itu ya bang? Ini contoh bang. Oh contoh kira. Contoh tembikar dari setiap daerah gitu. Bukan dibawa ke sini berarti ya? Dulu itu ada, itu batu-batu. Kenapa sih batu-batu dipajangkan di museum gitu kan? Nah, batu-batu ini mungkin sejarah tersendiri gitu bang. Nah, karena batu ini ialah batu apung. Batu apung. Maaf. Batu apung itu banyak ditemukan di pegunungan atau sisa-sisa letusan Gunung Merapi. Nah, jadi ditanyakan, kok sampai si batu apung ini ke sini? Dari mana asalnya gitu? Nah, setelah ada penelitian dari Kabot, dari Universitas Sordom ke sini, dia meneliti bahwasanya dahulunya ini itu aliran Sungai Dili. Nah, ternyata batu-batu ini dari diperkirakan letus Gunung Sibayak. Batu-batu ini dibawa oleh Sungai Dili dari daerah arus Gunung Sibayak sampai di sini. Nah, gitu. Makanya banyak ditemukan di batu-batu di sini, batu apung namanya. Dan juga apa namanya? Kalau kita gali di bawah ini, kita gali bawah tanah, itu kisaran tanahnya hanya dikit, tapi pasirnya banyak di bawah. Ini kan kalau ini tanah lagi pasir, nggak ada kenapa? Terus ini sungai, pesisir pantai harus dikatakan gitu. Karena diperkirakan ini tempat musim ini batas pantai dahulunya. Nah, dagang pelabuhannya lah gitu. Nah, gitu. Peneliti pertama kali di sini namanya Edward Mencken, peneliti awal di sini di tahun 70-an. Dia meneliti di sini. Karena ditemukan tadi patung lagi. Pramita Bata itu pertama kali ditemukan dan dia lah yang pertama kali itu. Gimana? Ada yang ditanyakan bang? Kalau itu reptil gimana bang? Oh ini hanya kejar pajangan aja bang. Namun ini asli bang, diawetkan gitu. Ini pajangannya diawetkan di sini. Namun di situs ini bukan hanya tentang museum ini bukan hanya tentang situs ini aja, ada dari temuan dari situs Bulu Cina, ada dari benteng Putri Hijau, dari batu bara gitu. Tapi hanya sekelasnya saja. Nanti kalau ruang besarnya itu dari situs ini semua. Situs ini itu besarnya 30 hektar. 30 hektar inilah dahulunya tempat perdagangan perniagaan. Nah, sekarang orang-orang yang pernah tinggal di situs ini pada abad ke-12 lalu itu sudah balik kampung. Nah, balik kampung karena di sini pernah terjadi penyerangan oleh bangsa Aceh, kerajaan Aceh Darussalam. Kenapa? Ya, kalau kakak pernah dengar sejarah kerajaan Aceh menaklukki Aru. Nah, setelah Aceh menaklukki Aru, dia sempat menaklukki sini. Setelah ditakluki sini, ya kita lihat kerajaan yang hancur kan? Sebab penaklukan Aceh ke sini. Aceh taklukkan di situs ini, orang sini pulang ke kampung halamannya. Makanya hari itu pas
ini pun di situs ini dahulunya di abad ke-12 itu nggak ada pribuminya, rata-rata dari kalangan Luar pendatang sana. semua. Benar. Karena apa? Karena dari catatan Anderson, abang tuh Anderson. Enggak, Bang. Oke, itu dia sering catat lah, ada dia tahun kesini ke tahun 1800-an lebih gitu, saya kurang tahu tahunnya berapa gitu, berarti 1800-an dia kesini, dia mencatat bahwasanya di situs sini kampung ini hanya ada 10 rumah aja, 10 warga aja gitu. Nah, tahun 800-an abad ke-12 kan? Kita kembali ke abad ke-19, kita kembali ke abad ke-12 lagi. Oh, yang tinggal sini hanya orang pendatang, orang bumi nggak ada gitu gimana? Karena juga ini ada apa namanya, Wah ya. permata dari berbagai daerah gitu. Karena orang Tamil, orang India itu kan sudah dengan perhiasan mandi, jadi makanya kan ditemukan perhiasan di sini. Mau nanya nih bang, Ah, jadi sebenarnya ini diresmikannya itu udah lama atau gimana bang? museum ini Iya, sudah lama, tahun 2009 dari 2009 ya. ya diresmikan. Langsung dari pemerintah Langsung dari Kota Medan. ya, bahkan Pak Rohman pernah kesini, sering kesini Pak Rohman gitu. Bobi ini baru. Apa? Bobby belum pernah kesini, namun pernah sampai di depan aja kan, di depan dulu pernah ada festival Puan Pawo, dia datang, cuman nggak sempat ke museum karena sudah sore. Mana bang ada yang ini? Mau nanya bang, yang di luar tadi kan sempat ngelihat ada kayak apa namanya penjelasan Nah, tentang apa tadi? Iya, struktur bangunan. Itu gimana bang? oh itu struktur bangunan candi yang ditemukan di kurang lebih 500 meter dari museum ini. Iya, jadi itu ya struktur bangunan candi. Itu kayak bangunan ibadah namun terbuat dari batu bata. Kenapa? Karena rata-rata kalau kita tengok di situs manapun di Sumatera pasti candinya menggunakan batu bata. Karena batu bata yang ada di Sumatera ini kuat, berbeda sama batu bata yang di Jawa gitu. Makanya candi tempat ibadah itu terbuat dari batu bata. Nah, dan juga Pak Bobi itu setelah pemerintah Kota Medan lah telah menjadikan situs candi itu menjadi situs cagar budaya. Makanya di daftar depan awal bulan 2 kemarin dijadikan sebagai situs candi. Tapi beberapa bagiannya nggak ditaruh sini ya bang? Untuk beberapa bagian candinya kayak batu batanya. Ada batu-batu Ada. mah tinggal di situ pula bang. Oh, Nah, cuma ini mah kan ada sekretariat gitu kan. iya bang. Nah, sekarang ini sudah banjir. Banjir ini di awal tahun 2012 sudah banjir. Oh dari 2012 ya bang? Dari tahun 2019 banjir. Oh 2019. Ini banjir banget. Oh ini. Nah, ini masalahnya. Batu dari candi gitu. Ini contoh ekskavasi bang. Contoh ekskavasi ini ialah kalau kita ingin mengambil barang-barang bersejarah atau mencari barang-barang bersejarah di bawah tanah, kita menggunakan teknik ekskavasi. Gunanya apa? Gunanya untuk menjaga keutuhan barang-barang yang kita gali tersebut, dan juga menjadi agar mempermudah mengidentifikasikan tahunnya. Karena ini dinding ini itu mengibaratkan tahun. Berapa meter tahunnya itu ada 1 tahun, 1 tahun. Kayaknya saya nggak Ada hitungannya ya bang ya? ada. Nah, gitu bang. Juga ini ada namanya fosil buaya muara. Nah, tadi kan saya bilang bahwa ada anggota ini sungai Deli. Nah, Iya, Bang. jadi ada habitat buaya muara di sini. Nah, jadi sayangnya buaya muara ini sudah pulang, sudah tidak ada di sini. Ada di
karena tidak ditemukan yang besarnya. Ditemukan. Tapi kalau dia ditemukan yang besar, jangan bentuknya seperti ini. Nandi seperti ini. Ini kayak lembu gitulah, Nandi, arca Nandi. Kalau nanti kepiting, kalau nanti bola lembu mungkin seperti itu. Nah, mana ada yang lagi Terakhir aja nih Bang, terakhir. gitu. Ini kok bisa sih Bang banjir, padahal kan kalau misalnya dilihat dari luar kan bangunannya cukup tinggi ya maksudnya. Kok bisa airnya tetap masuk nih? Nah ini, ya karena itu ada bolong-bolong kan ya. Ada beberapa kan kita lihat contohnya kan apa agak mepet itu. Ada di sini ada air masuk, lubang air masuk. Di lubang ini pun membuat air masuk juga. Oh iya. Iya. Area ekskavasinya ini. Iya. Karena dahulu itu nggak seperti ini bang. Baru-baru tahun 2019 aja sudah seperti ini. Dulu tahun 2013, 2015 nggak masuk pasarnya bang. Walaupun air pasang ya Bang ya? Iya. Sekarang dulu pernah pasang nggak seperti gini kali bang. Dulu orang tuh masih bisa nanam sayur-sayuran, Iya. cabai, karena kadaran tanah itu nggak mempunyai kadar garam. Sekarang entah kenapa masalah makin besar gitu. Jadi kita lihat, nah ini tahun 2011, emang masih bisa tanam pisang, Iya, Bang. subur aja, nggak rawa-rawa. Masih bisa tanam lah ya Bang ya? Kan nggak rawa-rawa nih kan? Iya Bang. Tapi sekarang dia nggak rawa-rawa, karena efek pasang. Kembali lagi ke tahun 70-an, nah ini ya tahun 70-an, kayak masih macam enggak pesisir nih Bang. Macam Iya, Bang. tengah apa ya, tengah di Masih di hutan lah ya Bang ya? hutan aja. Tapi sekarang udah beda. Karena faktor global aja. Apa? Oh enggak ini. Ya lagi bang. Kak, saya nggak tahu kak kenapa tahun 70-an kak. Fotonya saja. Apa nggak tahu di mana? Mungkin aja di rumah orang. Udah jadi rumah orang ya Bang ya mungkin ya Bang ya? Ini kan simbol mikirnya cuma motonya saja. Dia pun nggak tahu gimana kan sudah berubah semuanya. Iya. Kita lihat kapasitasnya nih. Nah ini bang uangnya berapa tadi nih? Itu baca rumah warga dulu gitu. Untuk membangun rumah warga ya Bang? Iya. Oke Bang, kayaknya segitu dulu ya Bang ya. Tapi sebelum akhiri ini Bang, orang sopan kayaknya Bang. Nama Bang siapa Bang? Itu dia Bang masalahnya. Kita udah keliling, Abang udah jelasin, Abang belum. Nama saya Imran Maulana. Saya juga mahasiswa UIN Sumatera Utara di jurusan Sejarah Peradaban Islam gitu. Tuntungan bang. Oh yang dituntungan ya Bang ya? Dipancing itu lulus keagamaan aja. Kalau tuntungan itu khusus umum semua. Umum ya, ilmu umum ya Bang ya? Makanya saya tuntungan. Soalnya kan dari tadi udah muter, Abang udah jelasin banyak. Belum tahu nih namanya siapa nih. Oke, dah kayaknya. Nah penutupan silakan, saya kameramen. Silakan. Dan Sekian. Jelasin kamu ya. Apa? Study tour untuk mencari tahu budaya-budaya apa saja yang ada di Medan, dan salah satunya adalah ya Museum Kota Cina. Dan yap, begitu saja. Terima kasih. Dadah.